Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Di nama Tuhan kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Amin. Kita bisa berkumpul di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan masih menyertai kita. Amin. Pagi hari ini kita mau datang dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kita rindu untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang dengan penuh ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Letakkanlah di atas pujian penyembahan ya Tuhan. Datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasihan menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, mari bernyanyi pagi datang dengan syukurku. Mari kita membawa kehidupan kita dalam Tuhan. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Padamu indah bagiku, kasihan menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Inilah hatiku, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu.
Yesus, terindah selamanya ku berkembang. Yang Yesus, akan terlintas selamanya ku berkembang, membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, oh terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya kami mau menyembah Engkau, Yesus. Karena Tuhan, Engkaulah yang Maha Kuasa, Maha luar biasa. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Begitu besar kasih Kamu yang pada kami. Hingga pagi hari ini Tuhan bisa ada di rumah-Mu yang kudus. Kami bisa melewati minggu yang telah berlalu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau memuji dan besarkan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami mau meninggalkan setiap pergumulan hidup kami, masalah hidup kami Tuhan. Kami mau fokus untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati kami semua Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di gereja, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami hanya mau fokus kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan. Supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu berasal daripada Tuhan, dan semua akan menguatkan kami, semua akan memberkati kami, jemaat Tuhan yang ada di gereja ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami semua yang melayani pada hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, supaya kami layak melayani Engkau pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau ada di bersama-sama dengan kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Dan saatnya Tuhan, selamat habiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami, dan kami akan mengucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hati kita dihadapkan Tuhan, seluruh penyembahan kita dihadapkan Tuhan. Hanya Engkau hidupku, Yesus terindah. Selamanya ku hidup kami inilah persembahanku untuk Yesus, akan terindah.
bahwa ku berarti hadiratmu hatiku persembahkan bagimu jiwaku tenang jiwaku tenang di hadiratmu hatiku amatkan mengasihimu hanya engkau hidupku hilangkan semuanya apa berindah selamanya ku terkenal You have never above me. Leave you high and magnify. Jesus, you leave you high and glorify. Never above me. You leave you high and glorify. Never above me. You high and magnify. Jesus, you live you high and glorified. Ditinggikan oleh Tuhan. Namamu di atas segala nama Tuhan. Bagaimana ini nama Tuhan? Salah satunya yang layak dipuji. Kami tinggikan pagi hari ini kami bawa ucapan syukur. Kami rindu Tuhan untuk lebih dalam lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu, merasakan kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, putuslah namamu. Kau layak awal yang akhir dari segala organ. Yesus, segala pujian bagimu. Pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kita
Kaulah yang awal, yang akhir dan sekarang. Yesus, Kaulah pujian dan pujian, Yesus pemilikku. Allah yang kudus nama-Mu. Allah yang awas dari sana. Allah yang mulia, kudus nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segala. Yesus, Kaulah selalu Dia kesuburan itu. Allah yang mulia, putuslah nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segala. Yesus, Kaulah pujian. Dia bersyukur bagiku yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian. Segala pujian hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Dan mau terus memuji memuliakan nama Tuhan. Dan mau lebih lagi bersuka cita bersorak-sorai di dalam nama. Sudah siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kalau selamat menikmati jemaat Tuhan, semuanya bersuka cita pada hari ini, amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan dengan segala pujian kita. Kita mau bernyanyi di hadapan Tuhan. Haleluya. Aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman, melalui pujian. Bukan hari ini, kamu Allah yang dikasih, melayani penuh hati. Tuhan, kau bersama. It's not aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman, melalui pujian.
Semangat Tuhan Tuhan. Kita mau lebih lagi bersorak sama Tuhan. Kita mau mengatakan bahwa Yesus adalah kekuatan di hidup kita. Amin. Haleluya. Yesus kau kekuatan hidupku. Langsung berbuat Padang gelap kan ku lewati Sebab Engkau sertaku Hari aku demi selamatkan Yesusku Tuhan Nyata
Silakan duduk. Jemaat Tuhan, saatnya kita memanggil adik-adik Pastor Kids untuk maju ke depan. So, didoakan oleh hambanya sebelum mulai. Ya Yesus, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang, ya sayang padaku, ya sayang padaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat sekalian, bersatu kita akan membawa anak-anak kita untuk kembali lagi belajar firman Tuhan di kelas AWK mereka. Tidak keberatan kita angkat tangan kita arahkan ke depan pada mereka dan memberkati mereka sebelum mereka belajar. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan ketika kami boleh membawa anak-anak kami ke rumah Tuhan. Kami percaya ketika kami tetap setia, kami rindu Tuhan, mereka dari kecil belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mengenal siapa Tuhan dan mengenal keselamatan. Kami berdoa bagi setiap anak-anak ini Tuhan, dalam proses mereka belajar, Tuhan yang memberkati menyertai mereka selama hari-hari hidupnya. Jauhkan dari pergaulan yang buruk, apapun Tuhan yang mendatangkan kecelakaan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan dari virus, bakteri, apapun itu Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh secara maksimal oleh nama Tuhan. Berdoa saat ini Tuhan, ketika mereka masuk ke kelas AWK, Tuhan yang pimpin sertai hikmat dari Tuhan menyertai setiap mereka. Mereka boleh sadar dan mengenal kebenaran. Tuhan memerdekakan mereka. Ini doa kami, berdoa bagi setiap trainer yang ada, Tuhan berikan hikmat sehingga mereka boleh dapat mengajar dengan sabar, dengan bahasa yang baik, sehingga proses kelas depan boleh berjalan dengan baik. Ini doa kami, seluruh sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan adik-adik ke kelas. Haleluya. Sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, ini kita mau datang ke Yesus. Seperti itu yang kami lakukan seperti Tuhan dan puji penyembah. Di hatimu, di pikiranku dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Kau di hati, kau di pikiran.
menetap di mana kau tinggal. Ku perlukan Tuhan menjamah hatiku. Ku perlukan Tuhan di hidupku. Hanya Tuhan mengerti hatiku. Hanya Tuhan yang ku perlu. Langsung kita katakan lagu ini. Di hatiku, di pikiranku, kalau aku mendekat di mana kau tinggal. Di hatiku, kau di pikiranku, kalau aku mendekat di mana kau tinggal. Ku perlukan Tuhan menjamah hatiku. Ku perlukan Tuhan hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku mengerti hatiku. Hanya Engkau
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar kita. Kau mengasihi kami. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Hadirat-Mu luar biasa Tuhan. Kau mengasihi setiap kami yang hadir dengan hati yang datang kepada Tuhan dengan sungguh, dengan penuh kerinduan, haus dan lapar. Terima kasih. Haleluya. Yesus, terima kasih. Dengan banyak sekali kami mengasihi. Mengasihi kamu. Dapat kami balas hanya oleh karena anugerah kasih. Oh, terima kasih. Roh karena saya apa yang bisa kami lakukan hanya persembahkan hidup bagi Tuhan. Karena labayasan Yesus, Yesus, terima kasih. Terima kasih. Mulialah namamu. Pengurapan turun, pengurapan kasihnya melipat. Jamah setiap hatiku. Terima kasih Bapak. Roh Kudus tolong kami pimpin untuk mengerti kehendak yang mendengarkan firman sebelah apa yang jadi isi hatimu saja yang Anda sampaikan. Semuanya muncul tidak berkamu di kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus yang berdoa dan menjadi kami. Amin. Silakan duduk Bapak. Shalom. Kabar saudaraku. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Gembala. Akhirnya beri kesempatan bagi saya untuk boleh melayani di tempat ini. Dan juga semua pekerja, pengurus, semua jemaat yang ada di tempat ini. Salam dari jemaat GBJ Tilgur untuk kita semuanya. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 ya. Ini mungkin ayat yang sangat sudah sering sekali kita baca, kita dengar, kita bahas, atau mungkin sudah sering dikhotbah, tapi ya tidak ada salahnya kita dengarkan lagi, kita menyegarkan diri. Haleluya. Ya, kita mau bahas mulai dari yang pertama dikatakan Yohanes 15 ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Udah dapat semuanya? Atau dari sini aja kita baca? Dan muncul ya. Oke. 1, 2, 3. Akulah pohon yang benar dan engkau pengusaha. Saudaraku yang kasih dalam Yesus, ternyata
kita ini punya misi ya, di dunia ini. Misi Bapak, misi yang Tuhan berikan pada kita. Makanya saya kalau dalam konseling pernikahan itu selalu mengatakan, apa sih alasan kalian menikah? Kebanyakan orang tuh menikah tuh untuk apa nggak ngerti. Kebanyakan ya karena udah usia, umur, udah ditanya-tanyain terus gitu. Ya akhirnya kepaksa dalam bentuk menikah. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, sebenarnya keluarga itu kan punya misi. Ya kan, Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah, penuhilah bumi, kuasailah. Misinya kan bukan hanya untuk berkeluarga terus selesai, tapi menguasai bumi ini. Bumi ini kan penuh dengan dosa, kejahatan, kegelapan. Nah, keluarga itu dibentuk untuk jadi ada di sana atau jadi terang, sehingga bumi ini penuh dengan terang Kristus. Sebenarnya itu. Nah, misi kita juga adalah secara pribadi, orang-orang adalah untuk berbuah. Nah, ini yang kita harus mengerti. Nah, buah itu hanya bisa dihasilkan apabila kita ya ada melekat di pokok anggur yang benar. Kenapa benar? Karena Yesus adalah sumber segala kebenaran. Katakan amin. Ya. Jadi dia sumber segala hidup yang benar dan yang jadi. Jadi kalau mencari kebenaran, mencari kemerdekaan, carilah Kristus. Pasti ada kemerdekaan di sana, karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, dan kemerdekaan itu yang kebenaran itu yang memerdekakan kita. Jadi misi kita adalah berubah. Nah, untuk menjalankan misi itu ya kita harus ada di pokok anggur yang benar itu, yaitu Kristus. Next. Ayat yang kedua dikatakan 1, 2, 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak. Jadi bagiannya Tuhan itu adalah dalam hidup kita mensuplai seluruh kebutuhan rohani kita. Kita bayangkan sebuah pohon, suplai makanan itu dari akar mengalir ke batang, mengalir ke ranting, yaitu kita. Itu tugasnya. Tugasnya kita itu menghasilkan, untuk mempersiapkan menghasilkan buah. Jadi selama hidup kita ini ya, tugas kita ini menghasilkan buah dan selalu untuk lebih banyak berbuah. Nah, sekarang buah itu apa sih? Ya, ini coba kita lihat apa saja sih. Next. Yang pertama pasti buah pertobatan. Jadi untuk menghasilkan buah itu sebenarnya kita mengalami proses, ya kan? Proses demi proses. Bertobat pun proses, dari awal bertobat sampai disempurnakan menjadi Kristus seperti Kristus adalah pertobatan. Proses pertobatan. Jadi perubahan hari ini menjadi lebih baik dari hari kemarin itu sebenarnya proses. Yang tadinya suka bohong, sekarang mengurangi kebohongannya, itu proses. Pertobatan itu sebenarnya bukan tiba-tiba jadi kudus, tiba-tiba jadi hebat, enggak. Berubah, itu namanya pertobatan. Nah, kalau nggak berubah, nah itu berarti nggak bertobat. Dari yang suka ngomongin orang sekarang udah murah. Dari yang suka tipu-tipu sekarang udah kurang. Itu namanya pertobatan. Kemudian yang kedua dikatakan Filipi 1 ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus untuk memuliakan manusia. Seluruh hidup kita ini memuliakan Tuhan. Walaupun ada kadang-kadang mencuri kemuliaan Tuhan, kesombongan, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, itu saya lihat sih manusiawi. Orang pengen dipuji, orang pengen disanjung, orang pengen dipopuler. Itu memang nggak bisa dipungkiri, itu orang semua pengen. Tetapi intinya
akhir itu harusnya adalah Tuhan yang dimuliakan dari hidup. Kemudian buah kebaikan, Yakobus 3:17. Ya. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama murni, selanjutnya suka, damai, lembut, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak marah. Jadi seluruh kebaikan. Next, buah roh ini sangat halus sekali ya, familiar ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ini kurang, kelemah lembutan dan penguasaan. Iya. Ya. Kemudian buah pelayanan. Jadi buah-buah ini kita harus hasilkan ketika kita intim atau melekat dengan Dia. Jadi kalau pertanyaannya, kalau kita sudah intim tapi kita nggak menghasilkan buah, itu something wrong. Makanya ketika Tuhan Yesus melihat buah pohon ara, kok daun aja nggak ada buahnya. Jadi ingat ya, saudaraku, bahwa kita itu dilihat dari buah, bukan dari daunnya. Daun itu bicara tentang ya banyak kegiatan, banyak event, banyak bla bla bla, tapi buahnya nggak ada. Ya. Tuhan Yesus itu cari setelah kita diselamatkan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia pengen melihat ada buah yang kita hasilkan. Itu yang Dia pengen. Jadi bukan kekarnya pohon, bukan hebatnya, tingginya dia, bukan banyaknya daun, tapi ada buahnya. Jadi hasil dari hidup kita itu harus sama. Ya, yang tadi buah pertobatan, buah kebaikan, buah pelayanan, buah roh. Ya. Nah, next. Tapi ada masalah di sini. Kenapa kita nggak bisa berbuah? Apa sih penyebabnya? Yang pertama, pasti ranting itu nggak melekat penuh dengan Allah. Tidak intim dengan Tuhan. Ya, Yohanes 15 ayat 3b dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ini nggak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Jadi harus melekat. Kenapa melekat? Karena makanan itu harus disuplai sampai ke ranting, dan ranting itu akan menghasilkan buah. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kita ini kan kalau kita ibaratkan sebuah pohon, ketika satu namanya biji itu ditanam, itu yang pertama-tama dilakukan oleh biji itu adalah ke atas atau ke bawah? Ke bawah, berakar, mencari sumbernya, mencari Tuhan. Jadi sebenarnya pertumbuhan kita ini bisa didapat apabila kita sebenarnya berakar lebih dulu, bukan tumbuh lebih dulu, nggak bisa. Berakar lebih dulu. Nah, berakar itu kalau diterjemahkan di Mazmur itu dikatakan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, dikatakan apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, dan merenungkan Tauratnya siang dan malam. Nah, berakar itu sebenarnya proses perenungan setiap hari, pengenalan kita setiap hari dengan Tuhan. Itu yang berakar. Nah, kadang-kadang kenapa orang nggak bertumbuh? Karena dia nggak berakal. Coba deh perhatikan, saudara, baik itu pribadi saudara maupun orang lain di sekitar kita. Kenapa sih dia nggak bertumbuh gitu aja? Pastikan, pasti dia nggak intim, pasti dia nggak berakal. Karena orang yang berakar itu pasti tumbuh. Itu pasti. Orang yang dalam dengan Tuhan, orang yang
yang sangat intim dengan Tuhan, orang yang merenungkan Tuhan, yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh, itu pasti dia bertumbuh. Amin, saudara. Pasti. Kalau dia nggak berakar, dia nggak kenal siapa Tuhan, dia nggak intim dengan Tuhan, dia nggak akan pernah bisa bertumbuh. Jadi rahasianya adalah kenapa kita bisa bertumbuh atau berbuah adalah ketika kita berakar. Cuman masalahnya untuk berakar ini kan tidak mudah. Butuh kesetiaan, butuh proses, butuh matikan diri sendiri. Pokoknya di situ butuh di mana Tuhan sedang membentuk. Berakar itu kan butuh usaha, menembus tanah sampai dia dapat hadirat Tuhan yang sesungguhnya. Amin, saudara. Kita kalau nggak dapat hadirat Tuhan yang sesungguhnya gimana? Berdoa gitu aja. Memuji gitu aja. Kita nggak ketemu dengan siapa Tuhan. Kita nggak ketemu siapa hadirat Tuhan, itu nggak ketemu. Nah, itu yang kita harus cari sumbernya. Ketika dia sudah sampai sumbernya, akar itu, baru kemudian dia mulai ke atas. Mulai dia ke samping, memberkati orang lain. Mulai dia boleh bisa mengasihi orang lain. Mulai dia bisa sabar. Mulai dia bisa menguasai diri. Mulai dia bisa menolong orang lain. Itu sebenarnya. Kalau sebelum itu, nggak akan pernah. Nah, kemudian apa penyebab tidak bisa berbuah? Pasti ada sesuatu dari luar yang mengganggu. Hama, duri. Kalau saya ambil dari Matius 13 ayat 22, itu dikatakan yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Banyak orang Kristen nggak berbuah itu gara-gara itu, kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan. Itu sampai nggak memberi kesempatan firman bertumbuh. Saking dia fokusnya itu bukan sama Tuhan, fokusnya ya sama masalahnya, fokusnya sama keadaannya, ekonomi, dan segala sesuatu yang merupakan kekhawatiran, tipu daya kekayaan, sehingga nggak bisa sempat firman itu apalagi berakar, apalagi bertumbuh, berakar aja, sehingga nggak bisa berbuah, dihimpit. Jadi penyebab nggak bisa berbuah yang pertama adalah masih yang jelas tidak melekat pada sumber. Yang kedua adalah dikuasai oleh hama atau sesuatu yang menghimpit. Apakah itu kekhawatiran dunia, apakah itu tipu daya dunia, ya, sehingga nggak bisa berbuah. Next, apa akibat tidak bisa berbuah? Tidak berbuah. Dikatakan di Yohanes 15 ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong berbuah. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, sebenarnya untuk memotong itu pilihan yang terakhir. Jadi gini, Tuhan Yesus itu nggak memperingatkan lebih dulu. Contoh, pohon ara nggak berbuah. Terus ada orang bilang, berilah waktu, ya kan? Mungkin tahun depan dia bisa berbuah. Oke lah, saya beri waktu. Itu sebenarnya kesempatan yang selalu Tuhan beri. Dalam hidup ini selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Cuman kadang-kadang kita sadar apa enggak? Banyak ya kesempatan diberikan kepada Yudas, ya kan? Sudah diberikan kepada Yudas, tapi dia nggak sadar. Tuhan beri kesempatan kepada Petrus, tapi Petrus sadar bedanya Yudas sama Petrus. Yudas nggak sadar, Petrus sadar. Ini kesempatanku untuk kembali kepada Yesus. Ingat,
kejadian yang dulu pernah dialami terjadi lagi. Tebarkan jalanmu ke kanan itu terjadi ketika sesudah Yesus bangkit. Sebelum Yesus bangkit juga pernah terjadi kan seperti itu. Tebarkan jalanmu ke kanan ini kayaknya dejavu, seperti pernah dialami dulu. Terjadi lagi, saudara. Ini kan mengingatkan Petrus, wah ini kesempatan untuk balik lagi. Setelah dia menyangkal Yesus 3 kali, kan artinya ada orang yang menyangka, wah nggak ada kesempatan untuk balik pada Tuhan Yesus karena dosaku terlalu besar. Nggak mungkin. Tapi ternyata ada loh kesempatan. Dan itu membuat Petrus balik. Dan bahkan dia orang yang sangat militan. Ya ingat kisah para rasul. Bagaimana Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Itu akibat apa? Kesempatan yang Tuhan berikan untuk yang kedua kalinya pada waktu. Jadi saudara yang kasih dalam Yesus, untuk dipotong itu sebenarnya kesempatan peluang yang terakhir yang Tuhan beri. Mungkin pada waktu itu dibersihkan, udah diberi kesempatan, enggak juga bro. Dibersihin, kasih pupuk, ya kan? Diperbaiki, dikasih macam-macam juga enggak. Itu sebenarnya kesempatan yang bagus. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, sebenarnya Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Kalau dia nggak mengasihi kita, nggak mungkin dia mau duduk dengan orang-orang berdosa untuk cari. Kan dia bilang, aku datang untuk orang berdosa, aku datang untuk orang yang sakit. Itu artinya apa? Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi untuk orang berdosa aja dia datang gitu. Jadi untuk memotong, ya, untuk mengakhiri itu jauh dari pikiran Tuhan. Kalau nggak sangat terpaksa banget. Jadi kak, saudaraku, yang tidak berbuah dipotongnya ini, kalau bagi saya, sebenarnya ini pilihan terakhir banget. Tuhan nggak suka dengan ini. Tuhan lebih suka membersihkan dan berbuah, membersihkan dan berbuah, proses berbuah. Itu yang Tuhan lebih suka. Jadi hidup kita ini sebenarnya beruntung banget ya, punya Tuhan Yesus. Amen. Luar biasa. Ya tentu kemudian habis dipotong, ini kan kalau kita bicara segi teologisnya, dibuang, dibakar itu kan udah gak layak. Tapi itu sekali lagi saya bilang itu adalah pilihan yang paling tidak disukai oleh Tuhan. Next. Nah ini yang sebenarnya disukai oleh Tuhan. Bagaimana supaya kita lebih layak? Yohanes 15 ayat 20. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ini yang Tuhan sukai. Yang pertama, kita dibersihkan oleh firman. Ya. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi firman itu, ya, 2 Timotius 3 ayat 16 juga, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu meluruskan, mengajar, menyatakan yang salah, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup. Jadi kita tuh dibersihkan selalu. Makanya saya begini ya, sebagai gembala kita memang berharap semua jemaat itu bertumbuh, berbuah, ya kan, dan bisa dipakai luar biasa oleh Tuhan, sehingga gembala itu ringan, ya, sehingga pelayanan luar biasa.
bertambah-tambah, bermultiplikasi, itu sebenarnya kerinduan seorang gembala. Tetapi kan nggak semudah itu, ya kan? Ada jemaat yang begitu aja, ya kan? Ada yang bertahun-tahun dididik dengan firman, beribadah, ikut komsel, ikut doa, tapi begitu aja. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus, ini sebenarnya bagian dari yang namanya dibersihkan. Saya masih bersyukur selama jemaat itu masih datang ke gereja ibadah, selama jemaat itu masih mau dengar firman, selama jemaat itu masih suka berdoa, saya percaya satu saat dia akan. Jadi saya istilahnya, saya pakai kesabarannya Tuhan loh. Kesabaran, betapa sabarnya Tuhan menunggu kita untuk bertobat. Ya kan? Ya tungguin sampai kapan nih orang bertobat. Ya kan? Kalau kita kan lihat orang sedikit bandel udah nggak sabar. Anak kita udah kayak gimana gitu. Lihat orang nggak berubah, aduh ini kapan? Itu dulu saya juga memakai pikiran seperti itu. Tapi sekarang saya mau pakai saya mau pakai pikirannya Kristus, sehingga kesabarannya dia nempel di saya, sehingga ketika jemaat belum berubah, saya masih bisa sabar sampai di itu. Amin, saudaraku. Itu yang saya dapat. Sehingga dibersihkan itu membutuhkan waktu, proses. Jadi jangan kesel, jangan bete sama siapapun, baik itu suami, istri yang masih belum berubah, ya anak-anak, saudara pakai hati Kristus. Amin, saudara. Ingat, saudara, dia juga sabar terhadap kita sampai kita bertobat, benar nggak? Itu pakai sampai dia benar-benar satu saat ini pasti berubah. Pasti. Next, dimurnikan. Ya. Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang singkat, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, bagian terpenting setelah justified atau dibenarkan itu adalah sanctified, ya kan? Justified dibenarkan, sanctified dikuduskan, glorified dimuliakan. Kan ada 3 tahap kan? Bagian yang paling sulit dalam hidup kita sebenarnya sanctified. Benar nggak? Kekudusan itu paling sulit sekali, kalau menurut saya, kalau kita udah lulus dalam pengudusan berarti kita siap untuk dimuliakan. Nah, cuma pertanyaannya sampai kapan? Ya sampai Kristus datang. Ya saudara. Jadi kita itu bagian pengudusan ini itu layak proses yang seumur hidup kita. Ya. Siapa yang jamin orang nggak bisa berdosa? Siapa yang jamin orang nggak bisa berpikir kotor? Siapa yang jamin orang nggak bisa mengucapkan kata-kata dusta? Satu saat. Siapa yang jamin orang nggak bisa nipu, nggak bisa bohong, nggak bisa suap? Satu saat bisa. Itu sebenarnya dalam proses. Makanya kita ini sebenarnya dilatih oleh Tuhan. Tapi mau apa enggak? Saya ingat ketika itu untuk ngambil SIM itu, saudara. Itu kan harus, kalau normally kan harus tes ya. Kalau bayar ya 800.000 lah gitu ya. Saudara mau ngambil yang mana? Kalau saya mau ngambil yang benar, saya mau melatih diri saya mau ngambil yang benar. Saya coba di Polres Bekasi. 3 kali saya baru lulus. Saudara sulitnya minta alat. Saudara tahu nggak itu?
mobilnya mobil dia sendiri yang bisa nyupir, orang lain nggak bisa. Dia enaknya set gitu ya. Itu kan kita tuh kan disuruh untuk keluar dari patok. Ada 4 patok gitu ya. Dan mepet banget dengan bannya itu. Jadi ketika kita keluar, kita harus mundur 1 kali dan harus masuk. Supir yang 20 tahun aja kena terus. Apalagi saya. Dan hanya dia yang bisa, saudara. Itu mobilnya kayak udah nggak ada. Itu aduh mobil lama, saudara. Power steeringnya udah nggak ada, udah lost gini. Gimana? Gitu. Kalau mobil kita sendiri mungkin bisa, tapi ini nggak bisa. Pertama gagal, saudara. Kedua gagal. Saya pikir saya mau nyerah, enggak, saya nggak mau nyerah. Saya mau melakukan yang benar. Ada yang ketiga baru bisa, saudara. Wah itu saya hore luar biasa, luar biasa suka cintanya saya bisa begitu. Jadi sebenarnya saudara, kita ini diproses terus, saudara. Tinggal kita mau melatih apa enggak. Tapi ketika kita mau dilatih seperti itu, kita jadi bisa. Sehingga kita tuh bisa benar. Itu saya menganggap itu bagian dari latihan pengudusan. Gitu. Kita nggak serta-merta bisa jadi 100% kudus. Tapi latihan itu perlu. Sehingga kita bisa mematikan ego kita, mematikan kelebihan kita, mematikan hawa nafsu kita. Itu kan perlu latihan. Terus menerus. Nggak bisa sekali 2 kali. Di Malikian 3:3, sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak, yang menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban pada Tuhan dalam kemuliaan. Ya kita ini dimurnikan supaya apa? Kita apa yang hati kita tuh murni, sudah, ya kan? Nggak ada karat-karatnya, nggak ada embel-embel. Jadi kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan atau kita melakukan kebaikan kepada orang, benar-benar tulus, murni. Itu kan butuh pemurnian dari Tuhan. Ya. Sehingga itu berkenan. Jadi tidak ada karat, tidak ada hitam, nggak ada apa ya maksudnya. Pokoknya sesuatu yang buruk ya di dalam hidup. Nah itu kita harus jalani proses sehingga kita bisa berbuah lebih banyak. Next. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana supaya kita lebih banyak berbuah? Dikatakan tinggallah ya 4 ya 15 Yohanes 15 ayat 4 atau dalam bahasa ini meno, abide, tinggal, dwell di dalam aku. Ya. Aku di dalam kamu. Ya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam. Ya. Tinggal di dalam Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam. Nah ini saya mau ngasih ilustrasi. Makanya saya poin. Saudara. Ini saudara ada air ya. Air di dalam apa ini? Gelas aqua. Sekarang saya mau masukin koin logam ya. Saya masukkan. Kan masuk ya. Nah sekarang saya mau tanya. Logam ini tinggal di dalam air nggak? Logam ini. Pertanyaan kedua. Air tinggal di dalam logam? Enggak. Pasti enggak kan? Karena apa? Karena apa loh air nggak bisa tinggal dalam? Ya karena dia nggak bisa menyerap air kan? Logam. Nah kalau kita lihat ke gambaran ayat tadi, tinggal di dalam air, tinggal di dalam Tuhan. Memang benar tinggal dalam Tuhan. Tapi Tuhan tinggal di dalam. Kalau kita ibaratkan logam ini orang.
Tinggal nggak? Banyak orang Kristen kayak gitu. Tinggal dalam Tuhan ke gereja, ya doa dan lain sebagainya gitu. Tapi Tuhan tinggal nggak? Berkuasa nggak? Jadi raja nggak? Berkehendak nggak dalam dia? Itu sesuatu yang berbeda. Jadi kalau kita memang benar-benar mau berbuah, itu benar-benar kita benar-benar nyebur ya, dan dia juga benar-benar ada dalam kita sepenuhnya. Nah, bandingkan kalau misalnya saya, ya, ini saya, tidak tisu, ini bukan sulap ya, tidak tisu nih. Saya masukin, tisu tinggal dalam air nggak? Air tinggal dalam tisu nggak? Tinggal kan? Nah ini buktinya apa sih kalau Tuhan tinggal di dalam kita? Ya buktiin, nggak buktiin dengan benda ini. Peras aja tisunya kan? Keluar air nggak? Kalau logam tadi saudara peras keluar air nggak? Jadi kalau orang keras ya, diperas nggak bakal keluar Tuhan Yesus. Tapi kalau orang yang lembut, makanya Yesus itu diperas, ya, dihajar, dimatiin dia. Yang keluar apa saudara? Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang. Coba kalau orang keras, saudara peras, wah, ya kan? Hajar bro kan gitu kan? Keluar dagingnya. Saudara, ini sesuatu yang berbeda. Makanya ayat ini luar biasa. Jadi kalau kita mau we dwell in him, he dwell in us, harusnya begini yang benar. Kalau kita mengatakan kita tinggal dalam dia, kita harus diatur oleh dia, dikuasai sepenuhnya, occupied fully, baru kita bisa berubah. Sebelum itu batu keras nggak bakal bisa berubah. Amin, saudara. Jadi tinggal di dalam Tuhan itu yang pertama itu ya tadi ya, lekat intim dengan Tuhan. Coba next. Ya, ini sudah saya sampaikan tadi, seperti pohon ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Tapi jangan saudara baca ayat akhirnya aja, apa saja yang dibuatnya berhasil. Lihat depannya, merenungkan Taurat itu siang dan berakar bro. Itu yang susah. Sampai nembus batu, ya, nembus tanah, nembus pasir, digesek sana sini, berjuang sendirian kadang-kadang, nggak digubris orang kadang-kadang. Itu harus kita jalani terus, saudara, sampai ketemu dengan Tuhan ya. Amin, saudara. Harus begitu, baru kita benar-benar itu namanya tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita belum sampai sana, saudara, itu masih belum, harus terus. Saya percaya Pak Indra juga mengalami hal yang sama ketika pelayanan pengembala. Ya, panggilan Tuhan tidak mudah. Kita berjalan terus, walaupun tidak ada yang mendukung dan lain sebagainya. Kalau masih ada Tuhan ya kita jalan terus. Selama masih ada Tuhan, jalan terus, saudara. Walaupun nggak ada orang, walaupun nggak ada support apa, jalan aja. Itu namanya terus tinggal di dalam Tuhan. Dia di dalam kita. Bukan depend on siapa-siapa, bukan tergantung siapa-siapa, tapi benar-benar tergantung dengan Tuhan. Itu yang namanya melekat dengan Tuhan. Next.
tinggal dalam Tuhan tuh gampang dibentuk. Batu tuh nggak bisa dibentuk kecuali dipecahkan. Logam nggak bisa dibentuk kecuali dibakar. Ya. Harus diproses seperti itu. Harus menjadi murid. Makanya untuk dibentuk itu apa namanya, hidup kita itu harus dimurid. Kadang-kadang pikiran kita nggak sama dengan pikirannya Tuhan. Harus dicuci dulu supaya cucian itu sama dengan firman. Kadang-kadang logika kita ini berjalan sendiri, nggak sama dengan firman Tuhan. Nah itu harus dicuci dulu, biar bareng, biar match dengan firman Tuhan. Kalau enggak, sebelum itu jadi, belum, nggak bisa apa-apa. Harus benar-benar diproses. Ya, Yohanes 8 ayat 31b, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid. Ya. Makanya Tuhan Allah ya Yesaya 54 telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap hari. Saudara kalau dengar firman yang nyelekit ya itu kikisan terus setiap dikikis. Iya Tuhan, amin. Ya Tuhan, amin. Ya Tuhan, segitu semua. Dibentuk, gampang dibentuk. Sampai akhirnya kita, ya Tuhan terserah membentuk seperti apa. Monggo, ya kan? Kalau periuk itu harus nurut kepada yang membentuknya kan, supaya jadi bagus, benar nggak Saudara? Kalau dia, jangan, ini harusnya gini, wah, mendingan dipecahin sekalian kan, protes dulu gitu, sama pembuatnya, udah, terserah, yang bagus terserah dulu. Next. Kemudian bagaimana supaya kita melekat itu ya, setia mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 kita baca sama-sama 1 2 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya tetap di kota air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah apabila kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harap pada Tuhan. Saudara, mengandalkan Tuhan dan menaruh harap pada Tuhan itu tidak mudah, nggak gampang. Saudara bisa cek ketika saudara sakit, ketika saudara mengalami masalah ekonomi, ketika saudara mengalami masalah hubungan, itu akan terlihat apakah kau mengandalkan Tuhan atau tidak. Terlihat banget. Oh, dokter mana ya? Oh, obat apa ya? Itu terlihat. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya terus terang mengandalkan Tuhan ini, ya kita perlu belajar terus sampai benar-benar bisa mengandalkan Tuhan seperti Elia. Amin. Elia itu nggak punya apa-apa, saudara. Cuma diutus ke Sungai Keret, makan nggak punya, ongkos nggak ada, kendaraan nggak punya, modal nggak punya. Pokoknya kamu di sana nungguin. Nanti ku jamin ada makanan dari burung gagak. Aneh lagi burung gagak. Masa makanan dari burung gagak bukannya habis duluan sama burung gagak? Makanannya sebelum nyampe. Aneh ya Tuhan ya. Artinya ini kan mustahil semua, saudara. Ya kan? Sesuatu yang mustahil banget lah dengan logika kita. Nggak mungkin. Tapi itu terjadi gitu. Kenapa terjadi? Ya karena itu mengandalkan Tuhan 100% tadi. Tapi ketika dia sudah khawatir, ketika dia sudah mengalahkan Nabi Baal itu, kan udah 50-50 nih.
udah rada hebat kan gitu kan, udah mulai nggak mengandalkan Tuhan, diancam sama Isabel, takut. Saudara, itu ciri-ciri orang nggak mengandalkan Tuhan, takut sama omongan orang, sama ancaman orang, takut sama berita-berita, takut sama ini, sama asumsi, sama kesimpulan orang, takut. Udah nggak ada Tuhan di situ, nggak ada Tuhan-Tuhanan. Ya. Itu terjadi sama Elia. Makanya saudara yang kasih dalam itu, Elia sekelas nabi pun untuk mengandalkan Tuhan harus belajar. Apalagi kita. Amin saudara. Apalagi kita. Makanya ayo next lebih dalam dengan Tuhan. Mari kita lebih dalam dengan Tuhan. Lebih melekat, lebih mudah dibentuk, lebih bisa mengandalkan Tuhan. Next. Aplikasinya. Pertama, apakah kita, kalau kita mengatakan sekarang sungguh-sungguh sudah tinggal dalam Tuhan dan Tuhan sudah tinggal dalam kita, ya, saudara sendiri yang tahu. Dan yang kedua, hasil dari keintiman dengan Tuhan pasti ada buah, dan buahnya itu pasti nggak asam gitu, atau nyebelin orang, tapi hasilnya pasti menyenangkan kiri kanannya. Yang ketiga, proses dalam hidup kita itulah pemurnian disengaja, dibersihkan itu disengaja oleh Tuhan agar kita terus berbuah lebih banyak. Amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian. Lu jamaah berserah penuh di hatimu, kau ambil alih seluruh hidupku, di akanmu menyembahmu. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalammu, jiwaku dan bersamamu dalam naunganku. Hidupkan rujak berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di akanmu menyembahmu. Mari kita angkat tangan kita, taruh tangan kiri di dada kita. Saya tidak tahu apa pergumulan kita masing-masing, tapi yang kita percaya Tuhan turut ambil bagian untuk memproses kita, untuk kita lebih banyak berbuah. Hanya katakan, Tuhan, aku mau untuk dibersihkan setiap hari, dimurnikan setiap hari, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Terus Tuhan Yesus melekat dengan Tuhan, dalam dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, mau dibentuk Tuhan, mau mengandalkan Tuhan. Itulah bagian Tuhan. Berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di akanmu Sekali lagi, menyembahmu. Hidupkan
Tuhan Yesus, seluruh tentang apa yang telah ambil alih seluruh jadi sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah jemaat ini cepat nyanyi sampai gembala, rapi mulai dan mereka akan bertumbuh, berakar, berbuah, berlipat-lipat. Dan kami percaya mereka akan terus mengembang ke kanan ke kiri. Nama Tuhan dimuliakan. Kami percayakan seluruh kehidupan kami di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Demikian church update kita yang menginformasikan kegiatan-kegiatan gereja kita, baik itu kegiatan tengah minggu maupun ibadah raya. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengikuti program-program yang ada di gereja kita. Dan saatnya kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik dari Tuhan melalui persembahan kita. Namun sebelumnya saya akan bacakan untuk ayat firman Tuhan persembahan kita yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 8. Kita berdoa untuk persembahan kita. Kembali kami mengucap syukur ya Allah Bapa di surga. Kami dibenarkan oleh firman Tuhan, kami dikuatkan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Chandra Simajuta. Dan biarlah firman Tuhan tinggal tetap di dalam kami, menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap kami, baik jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Dan saatnya kami akan responi firman Tuhan dengan memberikan yang terbaik persembahan. Kami berdoa untuk persembahan yang akan dikumpulkan, biarlah pakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, baik yang memberikan melalui kotak persembahan yang ada maupun transfer bank. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pekerjaan usaha bisnis mereka, Tuhan yang berkati dan Tuhan buat berhasil.
berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami juga berdoa untuk setiap tangan-tangan Tuhan, tangan-tangan hamba Tuhan yang akan mempergunakan persembahan ini, biar dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, sama-sama kita memuji Tuhan bersama dengan tim profetik. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sukacita suka telah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan rasakan kekabaran yang bergelora. Lima sukacita suka telah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih yang tak kabaran yang bergelora. Haleluya. Oh, ada kami akan semangatku, kekuatanku, haleluya. Oh, besar hatiku, sukacita sudah datang hidupku. Sukacita sudah datang hidupku. Sukacita sudah datang hidupku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saatnya kita akan berdoa untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dan kami sapa di dalam Kristus Yesus, kami syukur berterima kasih untuk ibadah yang boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Kami berdoa untuk berjemaat Tuhan maupun berjemaat Tuhan yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan ibadah raya pagi hari ini. Dan kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Chandra Simanjuntak sudah menaburkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan hamba-Mu, berkati keluarga maupun pekerjaannya ya Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang melayani pagi hari ini, Tuhan yang senantiasa melihat ke depan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa ya Bapak, khusus untuk bangsa dan negara kami, negara Indonesia. Kami berdoa untuk setiap pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari tingkat 1 maupun tingkat 2. Tuhan yang memberikan mereka hikmat di dalam pemimpinan bangsa, sehingga program-program yang ada, yang sedang berjalan maupun yang akan berjalan, semuanya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Dan kami berdoa untuk program IKN yang sedang berlangsung pada saat ini ya Bapak, apapun yang menjadi kebutuhan ataupun anggaran yang dibutuhkan, Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih Bapak di surga. Dan kami juga berdoa untuk senior pastor kami, Bapak Pendeta Gilbert Wendong beserta dengan ibu, anak-anak, cucu-cucu dan anak mantu. Tuhan berkati pelayanan beliau, berkati keluarga ini ya Bapak, menjadi terang dan banyak jemaat-jemaat Tuhan yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk gembala lokal di tempat ini, Bapak Pendeta Indah Sigalaki beserta dengan Ibu Opni dan kedua anak mereka. Tuhan berkati keluarga ini ya Bapak, berkati pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang mereka buat, Tuhan yang buat berhasil. Berkati juga pendidikan anak mereka, baik di bangku kuliahan maupun di bangku sekolah, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk gereja Glow Cibubur Community yang saat ini sedang membutuhkan, merindukan tempat yang layak untuk kami boleh beribadah. Apapun yang menjadi kebutuhan maupun anggaran yang dibutuhkan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang diberikan segala bentuk penggalangan dana, baik itu proposal, baik itu bazar atau apapun ya Bapak, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini
berulang tahun maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan berkati setiap mereka, keluarga-keluarga yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Jemaat Tuhan yang terikat, Tuhan yang lepaskan. Jemaat Tuhan yang terbelenggu, Tuhan yang bebaskan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk ibadah raya minggu depan. Tuhan yang memberkati ibadah di gereja kami, Tuhan yang mendatangkan jemaat-jemaat, Tuhan yang memberkati setiap mereka ya Bapak, sehingga kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan saat ini. Terima kasih Bapak di surga, inilah doa permohonan kami, doa pengucapan syukur kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami undang untuk berdiri, kita akan menerima berkat dari Bapak Gembala. Haleluya. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran dengan khusyuk, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan jika kau siap, katakan amin. Jadilah engkau jemaat yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah engkau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan yang selalu menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cinta kasih, keselamatan, anugerah yang luar biasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengharapan yang selalu baru daripada Roh Kudus, biarlah ketiga yang besar ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap terus mau taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkatnya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Dia punya Tuhan yang kuasa, yang ada janji dan sanggup aku berasa pada Engkau yang kuasanya. Ku terima kebenaran dari Tuhan Tuhan dan salahku mengenali imanku bersepakat berkata terima kebenaran. Ya, ibadah selesai, silakan duduk, silakan bersatu dulu, Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.